Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensosialisasikan kembali untuk proses penutupan SKP Triwulan 1 periode Januari sampai Maret 2024. Nah, pada langkah sebelumnya kita sudah menutup SKP Triwulan 1 dan untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan ekspor dan cetak SKP. Di mana pada informasi awal yang sudah saya sampaikan bahwa untuk ekspor SKP ini atau cetak SKP ini Bapak Ibu bisa melakukannya dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2024. Jadi Bapak Ibu masih bisa ada kesempatan itu dari tanggal 28 sampai 3 September semuanya harus melakukan ekspor atau cetak SKP. Baik Bapak Ibu, akan saya coba sosialisasikan bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk ekspor SKP. Seperti biasa kita masuk ke TRK masing-masing. Kemudian kita masuk ke input SKP utama yang ini Bapak Ibu ya, kita klik rencana kinerja. Dan di sini sudah muncul kembali Bapak Ibu ya untuk rencana kinerja kita, tetapi pada langkah sekarang Bapak Ibu tidak perlu lagi menutup rencana kinerja. Karena untuk tutup rencana kinerja sudah kita lakukan pada tahap sebelumnya. Nah, untuk tahap berikutnya Bapak Ibu bisa klik lihat tutup SKP saya. Di sini Bapak Ibu ya, tanpa memilih pilih semua, kita langsung saja lihat tutup SKP saya. Saya coba klik di sini Bapak Ibu, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini statusnya di sini sudah mendapat predikat kinerja. Jadi kalau tampilan di Bapak Ibu sudah ada tulisan seperti ini sudah mendapat predikat kinerja, itu artinya SKP yang sudah kita tutup kemarin itu sudah mendapatkan penilaian predikat kinerja dari atasan, dalam hal ini kepala sekolah. Dan untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu kita bisa mengekspor SKP TTE ini, tetapi sebelum ekspor SKP TTE di sini Bapak Ibu bisa mengecek kembali ya untuk atasan. Kita cek kembali apakah sudah betul Bapak Ibu ya. Kalau sudah betul kita klik simpan. Kemudian untuk edit periode juga Bapak Ibu bisa mengecek karena periode ini Januari sampai Maret. Kita simpan juga kalau sudah betul. Dan untuk edit jabatan, nah ini Bapak Ibu ada yang sedikit kita rubah menurut informasi dari KCD. Untuk unit kerjanya Bapak Ibu bisa merubah dengan SMK Negeri 3 Cimahi. Jadi unit kerja masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, Bapak Ibu bisa merubahnya yang asalnya Dinas Pendidikan kita rubah menjadi SMK Negeri 3 Cimahi. Kita klik simpan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita cek edit atasan, periode dan jabatan, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa klik ekspor SKP TTE. Nah, ini kita klik ekspor SKP TTE. Saya coba klik, nah nanti akan muncul tanggal-tanggalnya, nanti saya akan coba share Bapak Ibu ya untuk penanggalan ini di grup ASN. Untuk tanggal form SKP itu 1 Januari 2024, untuk tanggal realisasinya itu adalah 31 Maret 2024, untuk tanggal penilaiannya itu tanggal 1 April 2024, dan untuk tanggal penilaian SKP diterima itu tanggal 2 April 2024. Dan nama kotanya kita ganti di sini menjadi Cimahi karena lokasi sekolah kita yaitu adanya di Cimahi. Kita klik simpan Bapak Ibu, nanti setelah kita klik simpan ini secara otomatis di sini ada penulisan ekspor SKP generate, silakan tunggu beberapa saat. Jadi setelah kita ekspor tadi Bapak Ibu bisa menunggu beberapa saat untuk mengklik kembali ekspor SKP TTE-nya. Setelah saya tunggu beberapa saat, Bapak Ibu ya, tidak lebih dari 1 menit, saya akan mencoba mengekspor kembali di sini. Nah, kita ekspor kembali, kemudian kita simpan, Bapak Ibu, nanti secara otomatis di sini akan muncul SKP kita, Bapak Ibu, yang akan kita download. Nah, tetapi sebelum di-download, Bapak Ibu bisa mengecek terlebih dahulu untuk biodatanya. Seperti nama, NIP kita, kemudian pangkat golongan, jabatan, dan Bapak Ibu bisa mengecek kembali atasan penilai kita Bapak Ibu ya. Di sini kita cek sampai bawah, barangkali ada yang masih kurang termasuk dengan tanggal-tanggalnya. Bapak Ibu bisa mengecek
Karena menurut informasi ketika kita sudah mendownload itu tidak bisa diulang kembali Bapak Ibu ya. Jadi kita cek di sini sampai bawah. Nah, kalau sudah dirasa betul Bapak Ibu, kita akan mendownload. Karena menurut informasi di sini bahwa tombol ekspor SKP akan hilang setelah melakukan download. Artinya kalau lihat informasi di sini ketika Bapak Ibu mendownload prestasi kinerja kita atau SKP itu ekspor SKP-nya akan hilang. Tetapi saya sudah coba Bapak Ibu ya, itu masih tertera di sini. Tapi sebaiknya sih Bapak Ibu mengecek kembali. Nah, untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu kita langsung download saja SKP yang kita sudah ekspor tadi. Nah, Bapak Ibu bisa menyimpannya, Bapak Ibu ya, bisa menyimpannya di sini atau di folder-folder yang sudah Bapak Ibu siapkan. Saya coba save ya. Setelah di-save itu nanti secara otomatis di tampilan SKP yang tadi Bapak Ibu itu muncul kirim SKP ke Sidebar. Jadi langkah berikutnya setelah ekspor SKP TTE, kemudian Bapak Ibu cek ya hasil downloadannya, kemudian Bapak Ibu download. Setelah di-download disimpan di folder Bapak Ibu, kemudian secara otomatis itu akan muncul kirim SKP ke Sidebar. Jadi langkah berikutnya Bapak Ibu bisa klik kirim SKP ke Sidebar. Nah, setelah saya klik kirim SKP ke Sidebar, itu adalah muncul keterangan di sini apakah Anda yakin akan mengirim dokumen SKP ke Sidebar. Saya coba klik di sini Bapak Ibu ya, klik OK. Setelah saya klik tadi Bapak Ibu SKP saya dikirim ke Sidebar Bapak Ibu ya, sehingga di sini ekspornya hilang Bapak Ibu, tidak ada lagi. Kemudian kirim ke Sidebarnya juga hilang Bapak Ibu ya, tidak ada lagi. Sehingga saya bisa menyimpulkan, jadi sebelum Bapak Ibu mengirim ke Sidebar, itu alangkah baiknya Bapak Ibu memeriksa kembali. Karena setelah dikirim ke Sidebar, itu tidak lagi bisa kita ekspor SKP-nya. Dan tidak bisa kita kirim ke Sidebar untuk kedua kalinya. Itu Bapak Ibu ya, ini yang sudah saya coba praktekkan dan di sini ada keterangan berhasil mengirim SKP ke Sidebar. Nah, dalam hal ini SKP yang sudah kita kirim itu akan masuk ke Sidebar atasan kita ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk proses selanjutnya akan saya coba cek apakah SKP yang sudah kita kirim ke Sidebar itu langsung masuk ke atasan kita. Bapak Ibu kita coba lanjutkan kembali ya setelah saya coba tadi mempraktekkan, karena untuk ekspor SKP ini saya juga baru mempraktekkan Bapak Ibu ya. Jadi sambil belajar saya juga sama Bapak Ibu ya. Kita coba tadi kita sudah mengirimkan SKP kita ke Sidebar. Nah, untuk langkah selanjutnya kalau informasi sebelumnya dari KCD itu Bapak Ibu ketika kita mengirim ke Sidebar itu proses TTE langsung ke atasan. Ternyata setelah saya lihat Bapak Ibu, jadi begitu kita klik Sidebar, klik SKP ke Sidebar, itu masuknya ke Sidebar yang milik kita Bapak Ibu ya. Saya akan coba praktekkan Bapak Ibu bagaimana untuk masuk ke Sidebarnya. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke Sidebar di sini dan diharapkan Bapak Ibu masih memiliki passwordnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya dan sering membuka di laptop masing-masing, biasanya itu sudah secara otomatis Bapak Ibu langsung login ke Sidebar. Kita lihat Bapak Ibu ya di Sidebar di sini ada drafting luar. Bapak Ibu bisa klik yang drafting luar ini. Kemudian di sini muncul Bapak Ibu ya. Jadi KP kita yang begitu dikirim ke Sidebar itu akan masuk ke Sidebar kita. Di sini sudah muncul Bapak Ibu, ini NIP saya, kemudian triwulan 1 TTE. Jadi SKP ini harus kita TTE oleh kita sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa aksi, kemudian klik tanda tangani invisible. Nah, di sini pas pressnya juga Bapak Ibu harus ingat Bapak Ibu ya, karena kalau pas pressnya salah ini tidak bisa submit. Saya coba masukkan kode passphrase saya, kemudian kita klik submit Bapak Ibu.
Nah, setelah di-submit kalau dirasa betul berarti di sini sudah otomatis Bapak Ibu tertandatangani. Jadi status SKP saya itu sudah tertandatangani. Artinya SKP yang saya itu sudah tertandatangani oleh saya sendiri. Kalau sudah tertandatangani seperti ini yang warna hijau Bapak Ibu ini masih statusnya tertandatangani oleh kita. Kita bisa klik Bapak Ibu ya, kita cek untuk detail dokumennya. Di sini nama saya pribadi Bapak Ibu untuk penandatanganan pemarafnya ini sudah tertandatangani oleh saya sendiri dan untuk penandatanganan selanjutnya itu masih statusnya masih draft untuk penandatanganan atasan kita. Jadi untuk SKP yang sudah kita tanda tangani itu sudah otomatis tersampaikan ke atasan kita yaitu Bu Yani. Dan untuk proses selanjutnya Bapak Ibu kita tinggal menunggu saja untuk status registrasi ini sampai dengan Ibu Kepala mendandatangani SKP TTE kita. Nah, mungkin sampai situ saja Bapak Ibu ya untuk langkah-langkah ekspor SKP sebelum kita pencetakan SKP. Karena untuk cetak SKP itu akan bisa kita cetak kalau sudah tampilannya sudah ditandatangani oleh Ibu Kepala. Untuk langkah berikutnya Bapak Ibu kita tinggal menunggu, tanda tangan dari, atasan dalam hal ini adalah kepala sekolah, itu bisa kita cek Bapak Ibu ya melalui sidebar kita ini sampai berwarna statusnya berwarna hijau tertanda tangani. Jadi kalau misalkan status ini masih berwarna biru, ini kita tidak bisa mengekspor SKP karena kalaupun kita ekspor SKP di sini Bapak Ibu ya, ekspor SKP sudah TTE, itu pasti SKP yang kita download itu belum ditandatangani oleh atasan. Jadi Bapak Ibu nanti untuk ekspor SKP sudah TTE ini harus mengecek kembali di sedebarnya apakah status registrasinya sudah tertandatangani atau belum. Nah, nanti kalau sudah tertandatangani baru Bapak Ibu bisa mengklik untuk ekspor SKP sudah TTE. Tetapi kalau statusnya masih biru seperti ini Bapak Ibu harus menunggu dulu sampai statusnya tertandatangani baru kita klik untuk ekspor SKP sudah TTE karena untuk klik ekspor SKP sudah TTE itu akan secara otomatis masuk ke siap jabar. Jadi kalau kita mengekspor SKP sementara belum di TTE, prosesnya belum di TTE oleh atasan kita, nanti masuk ke siap jabar secara otomatis itu belum tertandatangani. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Nanti insya Allah kalau status untuk saya sendiri di sini SKP-nya sudah tertandatangani, saya akan informasikan kembali bagaimana untuk ekspor SKP sudah TTE. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu kalau sudah posisinya di sini sudah tertandatangani, Bapak Ibu bisa klik langsung ekspor SKP sudah TTE, kita simpan manual di folder dan satu lagi itu akan mengeling langsung ke siap jabar secara otomatis. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan karena saya membuat video tutorial ini secara perlahan, saya juga sambil mempraktekkan. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dan kurang dipahami, Bapak Ibu bisa langsung nanti insya Allah akan saya bantu. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya lancar dan kita bisa mengekspor dan mencetak SKP ini sesuai dengan tanggal waktu yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.